Shalom, saudaraku kekasih di dalam Tuhan, dimanapun kita berada. Hari ini kembali kita boleh bersyukur kepada Tuhan, di mana Allah memberikan kesempatan buat setiap pribadi kita untuk kembali kita mendengarkan renungan firman Allah yang boleh memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita sekalian. Sebelum kita akan masuk dalam renungan firman Allah, kita akan nyanyikan satu pujian. Bapa di dalam sorga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang dengan segala kerendahan hati kami di hadapan hadirat-Mu. Kami kembali rindu mendengarkan firman-Mu, firman Tuhan yang akan selalu menjadikan kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami buka hati saat ini. Kami bawa hati kami di hadapan hadirat-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap pribadi kami. Kami akan duduk tenang mendengarkan kehendak-Mu, mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, saudaraku. Biar kembali kita dengar firman Allah yang akan selalu memberikan satu penghiburan, satu kekuatan di dalam setiap pribadi kita sekalian. Saudaraku yang kekasih Tuhan, firman Allah terambil di dalam Yohanes pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Di sana diceritakan bagaimana Maria sebagai seorang wanita yang memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dengan tema hari ini, berilah terbaik bagi Tuhan. Puji Tuhan. Dan kalau kita melihat ke belakang, kita akan pelajari bagaimana sikap, bagaimana pribadi seorang yang bernama Maria. Kalau kita lihat di dalam Injil Lukas, Yesus seringkali datang diundang kepada keluarga Lazarus, Maria, dan Marta. Mereka sebagai kakak beradik yang sangat-sangat mengasihi Tuhan, karena mereka selalu mengundang Yesus. Mereka selalu mendatangkan Yesus ke rumahnya untuk menyampaikan firman Allah. Dan sebagaimana biasa, Lazarus dia selalu duduk bersama dengan Tuhan. Dan Marta dia sibuk melayani Tuhan. Dan Maria dia selalu duduk di kaki Tuhan. Maria selalu mendengarkan suara Tuhan. Dia duduk merendahkan dirinya di bawah
Dia dengar apa yang Tuhan mau di dalam kehidupannya. Maria mengambil bagian yang terbaik di dalam kehidupannya. Dia selalu mencari kehendak Tuhan. Firman Allah dalam Matius 6 ayat yang ke-33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan diberikan atau ditambahkan. Dan Maria sebagai seorang wanita, dia mengambil bagian yang terbaik. Dia mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena Maria tahu, dengan dia duduk di kaki Tuhan, dia dengar suara Tuhan, ada satu kekuatan di dalam dirinya. Dan apa yang harus dia lakukan sebagai seorang anak Tuhan, dia lakukan itu semua. Saudaraku, firman Allah mencatat bahwa Tuhan atau Yesus mengasihi keluarga ini. Dan sebaliknya, mereka juga mengasihi Tuhan. Karena mereka selalu mengundang Yesus di dalam kehidupan mereka, di dalam hati mereka sekalian. Puji Tuhan. Dan tidak cukup di situ saja, saudaraku, di mana Tuhan Yesus juga memuji kepada Maria bahwa Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dia lakukan yang menjadi bagian dalam hidupnya. Sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu bagian apa yang harus kita lakukan untuk melakukan segala kehendak Allah. Haleluya, puji Tuhan. Dan kalau kita lihat pun di dalam Yohanes pasal 11, bagaimana di situ dikatakan di kota Betania atau di dusun yang kecil ada seorang yang sakit bernama Lazarus. Sebagaimana tadi saya katakan, mereka 3 bersaudara yang mengasihi Yesus. Dan ketika Maria dengan Marta memberitakan kabar kepada Yesus bahwa Lazarus sakit. Lazarus sakit. Dia adalah yang dikasihi oleh Tuhan. Saudaraku, ketika Tuhan mendengar hal itu, mendengar kabar Lazarus mati, dia tidak datang, tetapi dia tunda 2 hari. Kenapa? Mungkin Maria Marta bertanya, kenapa? Bukankah Tuhan mengasihi keluarga mereka? Tetapi ketika mereka membutuhkan Tuhan, ketika mereka ingin agar Tuhan datang ke rumahnya, menjamah, menyembuhkan Lazarus, tetapi Tuhan tidak datang. Mungkin ada satu kekecewaan dalam dirinya. Kenapa dan kenapa? Seringkali saudaraku, kita tidak tahu rencana Allah lebih jauh lagi. Padahal Allah akan menyatakan sesuatu dalam diri keluarga itu, saudaraku. Dan setelah 4 hari meninggal, barulah Yesus datang. Mungkin terlambat, Lazarus sudah mati, tidak mungkin bisa hidup kembali. Dan ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, dia menghampiri Yesus dan Marta berkata, Tuhan, kalau Engkau ada di sini 2 hari yang lalu, saudaraku tidak akan meninggal, sekarang sudah meninggal. Dan apa yang Yesus katakan? Dia tidak mati, dia hanya tertidur, dan kemuliaan Allah akan dinyatakan, dia akan bangkit. Saudaraku, Maria seorang yang suka duduk di kaki Tuhan. Waktu itu dia diam. Dia tidak bergerak saat itu. Dia diam dengan kesedihannya. Dan setelah Marta mengatakan kepada Tuhan Yesus, akhirnya dia membujuk Maria agar Maria pun bisa datang menghampiri Yesus. Dan akhirnya Maria datang dengan kesedihannya. Dan ketika Maria datang bertemu dengan Yesus, perkataan yang sama diucapkan oleh Maria. Tuhan, jikalau Engkau ada 2 hari yang lalu, maka saudaraku Lazarus tidak akan meninggal. Tetapi ada perbedaan di sini. Maria, dia sujud menyembah di kaki Yesus dan dia menangis, saudaraku. Ini perbedaannya.
Dia menangis, menangis, dan menangis di kaki Tuhan, sujud. Saudaraku, dan Tuhan tidak tinggal diam. Ketika melihat kesedihan Maria yang putus asa karena saudaranya telah meninggal, Yesus tidak diam. Ketika Yesus dia melihat Maria tersungkur, Maria ada di kakinya dan menangis, maka hati Tuhan iba. Saudara, Yesus adalah sebagai anak Allah, tetapi ketika mendengar Maria menangis berlutut di kakinya, maka hatinya ibalah. Timbullah rasa kasihannya hanya oleh seorang wanita yang menangis. Dan saat itu firman Allah katakan, maka menangislah Yesus. Luar biasa, seorang anak Allah bisa menangis karena melihat tangisan seorang wanita yang sangat mengasihi dirinya dan mengasihi Lazarus, saudaranya yang bangga. Dan Yesus katakan, mari kita datang ke kubur Lazarus. Dan Marta katakan, untuk apa datang ke sana? Sudah busuk, sudah bau. Dan Tuhan mengatakan, barang siapa yang percaya, maka kemuliaan Allah akan dinyatakan. Jikalau engkau percaya, kemuliaan Allah akan dinyatakan. Dan Yesus berkata kepada orang di sana, golekkan batu itu, buka batu penutup kubur Lazarus, dan dibukalah. Dan Yesus mengucap syukur kepada Allah. Dia bersyukur kepada Allah. Dan dia katakan, marilah, hai Lazarus, keluarlah. Dengan suara yang nyaring, Yesus berkata demikian. Dan Lazarus yang telah busuk 4 hari telah meninggal, sudah bau. Tetapi oleh perkataan Yesus, oleh perkataan yang berkuasa, maka Lazarus bisa keluar. Lazarus hidup kembali. Saudaraku, apa yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia bisa dikerjakan oleh Allah. Dan di sini nama Allah dipermuliakan, nama Allah diagungkan. Puji Tuhan. Dan kita kembali kepada Yohanes tadi, saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Saya akan bacakan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. 6 hari sebelum Paskah, Yesus diundang oleh keluarga Lazarus, Maria, dan Marta. Mereka ingin mengucap syukur kepada Tuhan karena pertolongannya kepada Lazarus yang telah dibangkitkan dari kematiannya. Saudaraku, mereka adalah anak-anak Tuhan, 3 bersaudara yang sangat mengasihi Tuhan, dan dia tahu berterima kasih kepada Tuhan, dan dia mengundang Yesus dengan penuh syukur. Haleluya. Dan sebagaimana biasa, saudaraku, Lazarus duduk bersama dengan Yesus, dan Marta dia sibuk melayani Yesus. Tetapi ada yang luar biasa, saudaraku. Kalau kita lihat di dalam ayat yang keempat, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Haleluya. Maria telah mempersiapkan yang terbaik. Ia ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mungkin sen demi sen dia kumpulkan untuk membeli minyak narwastu asli, narwastu murni yang mahal harganya. Mungkin kalau diuangkan saat itu atau sekarang ada jutaan rupiah. Tetapi Maria telah persiapkan ini sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Sebab dia mengasihi Yesus dan dia merendahkan hatinya. Dia seka kaki Yesus dengan rambutnya
dan minyak narwastu yang mahal itu disiramkan di atas kakinya. Dia seka dengan rambutnya. Rambut berbicara tentang keindahan sebagai seorang wanita. Di hadapan Allah, di hadapan Yesus, Maria ingin memberikan yang terbaik. Harga dirinya dia rendahkan, segala kesombongannya, segala keangkuhannya, bahwa dia tidak berdaya tanpa Yesus. Dia datang. Benar-benar, saudaraku, sesuatu yang indah boleh dilakukan oleh Maria. Maria memberikan yang terbaik untuk Yesus. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, saudara. Maka semerbaklah harum di tempat ruangan saat itu. Saudaraku, Maria adalah mewakili gereja Tuhan. Maria adalah mewakili anak-anak Tuhan. Apakah hidup kita seperti Maria, memberikan yang terbaik, memecahkan hatinya, dan memberikan yang paling berharga dalam hidupnya untuk Yesus yang mengasihi dirinya? Saudaraku, Yesus telah mengasihi saudara dan saya. Dia menyerahkan hidupnya, dia menyerahkan nyawanya bagi setiap pribadi kita. Dan apa balasan kita kepada Tuhan, saudara? Apa yang akan kita ingin berikan kepada Tuhan? Maria sebagai contoh yang harus diteladani oleh setiap pribadi kita. Dan ada seorang muridnya yang bernama Yudas. Kalau kita lihat di dalam ayat yang kelima, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Yudas Iskariot yang katakan, kenapa minyak yang sangat mahal harganya tidak dijual dan diberikan kepada orang-orang miskin? Itu penghamburan, itu pemborosan, dan itu yang menjadi pemikiran daripada Yudas Iskariot. Hal itu dikatakan bukan karena dia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri yang sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Seolah-olah perkataan Yudas adalah benar. Dia ingin memberi kepada orang-orang miskin, padahal dia adalah seorang pencuri, seorang bendahara yang tidak jujur. Dan satu saat dia akan menjual Yesus dengan 30 keping perak. Ada satu pujian lama mengatakan 30 uang perak, Yesuslah dijual dengan 30 keping uang perak. Yesus dijual. Tetapi Maria memberikan yang terbaik di dalam hidupnya. Dan Yesus berkata, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Orang-orang miskin selalu ada di antara kamu. Orang-orang susah selalu ada di dekatmu. Saudaraku, mari hari-hari ini, di mana COVID-19 belum terselesaikan dan kita tidak mengerti kapan itu akan berakhir, mari ambil kesempatan yang baik. Hari ini kita mau ambil keputusan. Kita katakan, Tuhan, saya ingin memberikan yang terbaik seperti Maria. Saudaraku, Yesus tidak perlu uang. Yesus tidak perlu pemberian secara materi dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan perlu hati yang dipersembahkan kepadanya. Tuhan perlu hati yang menyembah kepada Tuhan. Tuhan perlu orang-orang yang mau sujud di kaki Tuhan dan mengagungkan namanya. Berikanlah hatimu, persembahkan hatimu kepada Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Saudaraku, segala sesuatu harta benda tidak bisa menyelamatkan hidup kita. Tetapi kalau kita sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ada satu kebahagiaan dalam hidup kita. Dan saya katakan sekarang adalah waktunya untuk kita berbagi. Saudaraku, orang-orang susah ada di sekeliling kita. Banyak orang-orang yang telah di PHK. Banyak orang-orang
kehilangan pekerjaan, mereka sulit untuk mencari nafkah, dan mereka membutuhkan uluran tangan dari kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diberkati oleh Tuhan dengan limpah. Ulurkanlah tangan kita bagi orang-orang yang membutuhkan, saudaraku. Jangan sayang akan uang kita, jangan tutup rapat-rapat dompet kita, jangan tutup mata kita untuk melihat kesusahan orang. Mari kita buka mata kita buka berkat kita, salurkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itulah yang Tuhan kehendaki. Biar hidup kita menjadi harum di hadapan orang banyak, dan nama Tuhan yang diagungkan, dan segala kepujian adalah bagi Tuhan. Saudara yang kekasih, saya katakan sekaranglah waktunya. Mari kita berikan yang terbaik. Jangan jauh-jauh kita menyumbang mungkin ke tempat yang jauh sana, tapi lihatlah sekeliling kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Mari kita memberi, saudaraku. Kalau kita dengan memberi kepada orang-orang susah, berarti kita memberi kepada Tuhan. Haleluya. Jadilah Maria akhir zaman yang selalu mengasihi Tuhan. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan pun akan mengasihi setiap pribadi kita. Puji Tuhan. Mari saudaraku, lakukan firman Allah, praktekkan firman Allah di dalam hidup kita. Jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti. Hari ini kita ambil keputusan, Tuhan, saya ingin berbuat bagi Engkau. Saya ingin memuliakan nama-Mu dengan apa yang ada dalam hidup saya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Saya akan akhiri renungan firman Allah tadi dengan satu pujian. Namamu dimuliakan di dalam nama Yesus.
segala sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, tetapi oleh Engkau semuanya bisa terjadi. Bapa Sorgawi, kami telah membuka hati pada saat ini. Kami rindu menjadi Maria adik zaman yang selalu mengasihi Engkau dan memberikan yang terbaik buat Engkau. Mampukan kami Roh Kudus saat ini, bukan besok atau lusa. Sebelum Tuhan memanggil kami ingin belajar memberikan yang terbaik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan sudah memberkati semua sekalian kami. Dan kami berdoa untuk bangsa dan negara. Lawatlah bangsa kami Tuhan dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan pemulihan yang terjadi saat ini karena COVID-19. Kami percaya Tuhan, yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, Engkau bisa mengerjakannya. Sekali lagi, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lagu berikut